Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat UDIBI, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Renungan hari ini berjudul Kita Tidak Sendirian, ditulis oleh Mike Whitmer. Dalam cerpen menegangkan yang berjudul Knock atau Ketukan karya Frederick Brown, ia menulis, orang terakhir di bumi duduk seorang diri dalam ruangan, lalu terdengarlah ketukan di pintu. Astaga, siapa itu? Dan apa yang mereka inginkan? Makhluk misterius apa yang mendatanginya? Ternyata, orang itu tidak sendirian. Kita pun tidak. Jemaat di Laodikia mendengar ketukan di pintu mereka, Wahyu pasal 3 ayat 20. Pribadi, supranatural apa yang mendatangi mereka? Dialah Yesus, yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Matanya bagaikan nyala api, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika sahabatnya Yohanes melihat sekelebat kemuliaannya, ia tersungkur di depan kakinya sama seperti orang mati. Iman kepada Kristus dimulai dengan sikap takut akan Allah. Kita tidak sendirian, dan hal itu membuat kita tenang. Yesus adalah cahaya, kemuliaan Allah dan gambar Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Meski demikian, Kristus menggunakan kekuatannya bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengasihi kita. Maka dengarlah undangannya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu pasal 3 ayat 20. Dan ini diakhiri dengan penerimaan dan sambutan yang hangat. Yesus berjanji akan selalu menyertai kita, sekalipun kita adalah orang terakhir di muka bumi ini. Namun syukurlah, kita tidak pernah sendirian. Sahabat ODB, mengapa kita tidak dapat memisahkan kuasa Allah dan kasih-Nya? Mengapa kedua hal itu sama pentingnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati dan hidupku. Amin.